Sobat Anime Lovers, kembali lagi di channel Baku Hantam kita. Pada video pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan spoiler animasi Mushoku Tensei. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja gaskan ke pembahasannya. Pada panel yang pertama kelanjutan dari pembahasan sebelumnya. Di sana Rudy terkejut melihat sebuah kotak. Di dalam isi kotak tersebut terdapat sebuah pecahan-pecahan atau barang-barang rusak terkait dengan patung boneka Roxy yang telah dibuat susah payah oleh Rudy sebelumnya. Rudy kemudian tidak percaya. Rudy berkata kepada Zanoba, "Hoi, apa yang telah kau lakukan?" Sembari Rudy berteriak. Rudy menunjukkan belas kasihannya sembari berkata, "Oh tidak, Master Roxy, kau terlihat sangat payah." Zanoba mulai panik, tapi Rudy berkata, "Apa maksudnya ini, Zanoba?" Sembari menoleh atau menatap Zanoba dengan tatapan yang sangat tajam. Rudy kemudian melanjutkan, "Apa kau tidak bisa melihat kekaguman dan rasa terima kasihku pada patung figur yang aku buat ini? Apakah kau juga tidak mengerti betapa agung kehadirannya? Dia telah menyelamatkanku bahkan setelah aku gagal untuk ereksi." Kalimat ereksi teman-teman boleh cari di Google karena di sini admin tidak bisa menyebutkan arti yang sesungguhnya. Kemudian Rudy berkata sembari memegang pundak kiri dari Zanoba, "Apakah ini caramu merendahkan Roxy?" Kemudian Rudy melanjutkan, "Dan apakah kau juga mau menjadi musuhku, Zanoba?" Zanoba mulai bergetar dan sangat berkeringat dingin. Zanoba kemudian berkata sembari terbata-bata, "Tidak sama sekali, Senpai. Aku menggunakannya sebagai alat taruhan paling berhargaku pada duel pertama dengan Linia dan juga Prusena." Linia dan juga Prusena merupakan seorang gadis yang berasal dari suku Doldia atau manusia setengah hewan. Rudy kemudian mulai terkejut. "Hah? Duel katamu?" Akhirnya Zanoba menjelaskan baik-baik kepada Rudy bahwa ketika aku baru masuk di Universitas Sihir di Ranoa ini, aku bertemu dengan murid-murid nakal, dan itu merupakan persyaratan untuk masuk kepada sebuah geng. Tapi tiba-tiba saja, dua orang gadis yang bernama Linia dan juga Prusena datang untuk menghampiriku. Sembari mereka bertanya bahwa apakah aku adalah murid baru di sekolah atau universitas ini. Linia, Prusena, dan juga Zanoba memperkenalkan dirinya masing-masing. Pada saat itu, terjadi hal-hal yang sangat tiba-tiba mengejutkan. Mereka berdua mengajaknya untuk berduel, dan itu dilakukan sekarang juga. Akhirnya Zanoba memberikan sebuah taruhan. Taruhannya adalah sebuah patung Roxy yang dibuat oleh Rudy sebelumnya. Tepat ketika menanyakan sesuatu yang paling berharga, apalagi kalau bukan boneka yang dibuat oleh masterku sendiri. Lagi pula, aku masih belum pernah kalah sebagai Miko di kerajaan Siron sebelumnya. Jadi kemungkinan aku kalah sangat jauh dari perkiraan saat itu. Jadi aku berani menantang mereka berdua untuk bertarung. Tapi tiba-tiba saja aku akhirnya kalah oleh mereka berdua. Mereka sangat gesit dan juga lincah. Akhirnya aku terpaksa menyerahkan kepemilikanku atas boneka yang kau buat sebelumnya, Master. Tidak ada lagi, sungguh itu adalah boneka yang indah. Aku yakin pasti semua orang menginginkannya. Kemudian gadis itu malah berkata, "Hah? Apa yang kau berikan ini? Kau bertaruh dengan hal bodoh seperti ini?" Pada saat itu, Linia kemudian berkata, menjijikkan," sembari menjatuhkan boneka patung dari Roxy. Linia kemudian menginjak sampai hancur boneka patung Roxy tersebut. Pada saat itu Zanoba terkejut dan berkata, "Hoi, apa yang kulakukan?" Kemudian Linia dan juga Prusena berkata, "Aku tidak butuh hal seperti ini, jadi akan kuinjak sampai hancur menjadi debu." Begitulah ceritanya, Master. Ini adalah salahku sepenuhnya, sehingga bonekamu bisa menjadi seperti ini. Dan aku sangat-sangat memohon maaf kepadamu sebesar-besarnya, Master. Kemudian Rudy berkata, "Oh, seperti itu ya kejadiannya." Zanoba kemudian berkata, "Ya, Cliff juga menantang kedua orang itu, dan akhirnya dia juga gagal. Tapi entah kenapa, pada waktu itu Fit tiba-tiba muncul, yaitu pengawalnya Tuan Putri Ariel. Fit berhasil mengalahkan mereka berdua." Rudy terkejut. "Hah? Fit Senpai yang melakukannya?"
Zanoba berkata, "Ya, mereka berdua melakukan serangan balik kepada Fit Senpai, dan dia melakukan serangan itu dengan membawa 20 pengikutnya." Rudy kemudian memegang kembali pundak kiri dari Zanoba sembari berkata, "Aku akan memaafkanmu, Zanoba. Aku sangat bahagia kau mengatakan bahwa figur yang aku buat tersebut merupakan barang yang paling berharga untukmu. Aku sangat yakin pasti susah melalui hari-hari tersebut. Tapi kalau begitu, harusnya kau memberitahuku lebih awal." Rudy juga melanjutkan bahwa kau bilang Fit Senpai yang melakukannya. Tapi itu belum cukup. Aku akan membalaskan dendamku kepada mereka berdua. Setelah mendengar perundungan mereka, aku tidak bisa memaafkan mereka. Dan sekarang, mereka berani-beraninya menghancurkan barang kesayangan murid-muridku. Saatnya membalaskan dendam, kata Rudy. Mari kita buat mereka sadar akan tindakan mereka yang keterlaluan tersebut. Keesokan harinya, Rudy dan Zanoba kemudian berjalan di sekitaran lorong-lorong nih teman-teman. Dan pada waktu itu sangat kebetulan, mereka berdua datang di waktu yang tepat, yaitu Linia dan juga Prusena. Linia kemudian bertemu dan bertatapan dengan mereka berdua, yaitu Rudy dan Zanoba. Linia berkata, "Kalian mau ngapain? Kau menutupi jalan, minggirlah sebentar." Tapi Rudy dan Zanoba hanya menatapnya dengan tatapan santuy dan tidak mau minggir nih teman-teman. Bahkan Linia berkata kepada Zanoba, "Hei Zanoba, kau niat begini untuk membalaskan dendam atau ada hal lain? Tidakkah kau malu membawa murid baru tersebut untuk membalaskan dendamku kepadaku?" Kemudian Rudy berkata, "Apa yang perlu dipermalukan? Apabila itu tentang jalan yang dibicarakan, maka jalan kalian membuatku berpikir kalian tidak berguna tanpa geng kalian." Linia dan juga Prusena mulai kesal dengan perkataan Rudy. Rudy kemudian melanjutkan, "Aku capek untuk berbicara dengan kalian. Kau tahu, rakyat hewan yang kukenal sebelumnya tidak pernah berbicara kotor seperti itu." Rudy mencoba memprovokasi Linia dan juga Prusena bahwa jangan-jangan kau adalah anak bayi yang baru belajar untuk berbicara sopannya. Linia mulai bertarung dan berkata sembari sangat emosi, "Kupikir aku biarkan saja kau mengenal ayahku, tapi sekarang aku mulai kesal dengan perkataanmu. Aku akan membuatmu telanjang dan aku akan mempermalukanmu." Kemudian Rudy tidak berpikir lama. Dia langsung menggunakan mata sihir di sebelah kanannya. Sepertinya Linia menggunakan beberapa sihir kepada Rudy untuk menyerangnya. Karena teman-teman tahu, semua murid di Universitas Sihir di Ranoa mampu menggunakan sihir. Kemudian Rudy tiba-tiba menyegel gerakan yang dilakukan oleh Linia sebelumnya. Akhirnya, sihir atau pasir-pasir tersebut tidak berfungsi kepada Rudy. Rudy langsung saja melancarkan serangan selanjutnya. Dia menembakkan beberapa batu kecil tepat di arah kepala. Linia langsung saja terkena dengan batu-batu tersebut. Prusena juga sama. Akhirnya mereka berdua tumbang dengan kalah telak dengan serangan Rudy sebelumnya. Zanoba kemudian bertepuk tangan sembari berkata, "Wow, luar biasa, Master. Seperti yang kutebak, tidak perlu bantuan dariku." Rudy berkata, "Tidak, bahkan aku sendiri juga terkejut dengan hasilnya." Rudy berkata dalam hatinya bahwa harusnya aku tidak menggunakan kekuatan mata sihirku kepadanya. Sepertinya itu cukup keterlaluan, kata Rudy. Kemudian pada panel selanjutnya, sepertinya Linia dan juga Prusena dibawa di kamar Rudy. Tangan mereka berdua dikunci oleh ilmu sihir milik Rudy. Mereka kemudian terbangun dan berkata, "Hah? Aku di mana?" Rudy kemudian mengucapkan selamat pagi untuk Linia dan juga Prusena. "Selamat datang di tempat tinggalku," kata Rudy. Kemudian Linia dan juga Prusena mulai memberontak atau mulai ngamuk nih teman-teman. Rudy berkata, "Percuma saja." Tapi Rudy kembali melihat hal-hal yang disukai. Seperti biasa, karakter yang dimiliki oleh Rudy yaitu sifat mesumnya. Kemudian Rudy langsung saja mengadahkan tangan kirinya untuk memegang sebuah barang berharga milik Linia dan juga Prusena. Wow, kacau bro. Zanoba berkata, "Master, apakah kau ingin memberikan hukuman seperti itu?" Rudy berkata, "Tidak, hanya bereksperimen saja." Rudy berkata kepada Linia dan juga Prusena,
sekarang kau tahu kenapa aku membawamu ke sini. Prusena berkata, kami tidak melakukan apapun pada kalian. Kemudian Rudy berkata, hah? Kau sungguh berpikiran begitu ya? Kau merasa tidak bersalah? Zanoba, tunjukkan benda itu kepadanya. Kemudian Zanoba menunjukkan beberapa potongan dan keping-kepingan patung milik Roxy. Rudy berkata, kalian berdua yang melakukan ini, bukan? Prusena berkata, maksudmu boneka menjijikan itu ya? Rudy kembali emosi. Hah? Apa yang kau katakan? Menjijikan, katamu? Kau sungguh keterlaluan, kata Rudy. Tapi Rudy berkata, ini adalah figur seseorang yang kupuja. Karena berkat dia, aku bisa membuka mataku ke dunia yang luas ini. Aku membuat figur tersebut atas rasa hormat dan rasa syukurku kepadanya. Rudy kemudian membuka isi lemarinya. Di dalam lemari tersebut ada satu celana dalam. Rudy berkata bahwa ini merupakan peninggalan suci dari dewiku sendiri, yaitu Roxy. Dan kalian berani-beraninya merendahkan figur yang aku buat tersebut, dan bahkan kalian menginjaknya sampai hancur seperti itu. Linia dan Prusena akhirnya debat nih teman-teman, bahwa Linia yang salah. Linia juga berkata bahwa Prusena yang salah. Kemudian Rudy berkata, diam, kalian berdua bersalah. Linia mulai mengancam Rudy, bahwa kau tahu siapa aku, bukan? Aku dari suku Doldia, keturunan langsung dewa hewan Giger. Klan Doldia berdiri sebagai klan terkuat orang setengah manusia. Apa kau tahu itu? Apa yang akan terjadi apabila kau mengganggu salah satu dari mereka? Prusena berkata, kau bodoh, ini bukan waktunya untuk mengatakan hal-hal yang sok kuat seperti itu. Akhirnya hal itu tidak berhasil teman-teman. Linia dan juga Prusena memohon agar Rudy memaafkannya. Zanoba memberikan ide kepada Rudy bahwa bagaimana kalau kita menghukum mereka untuk membuat salah satu dari figur buatanmu, Master. Rudy kemudian berkata dalam hatinya bahwa aku harus memikirkan jalan keluarnya. Aku tidak boleh menghukum mereka asal-asalan dan tidak boleh menghukum mereka dengan hal-hal berat, karena nantinya aku kena batu bahwa namaku akan buruk di mata ras manusia hewan. Jadi aku harus bagaimana ya, kata Rudy. Oke, itulah pembahasan Mushoku Tensei kelanjutan dari episode sebelumnya. Dan kita cukupkan video pembahasannya sampai di sini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video pembahasan ini sampai habis. Jika ada salah kata, admin mohon maaf. See you next time, see you next video. Bye bye.